Hai guys, ketemu lagi kita di dengan True OC dan Ion Store. Kita akan sharing resep mengenai beef, ya, ini mengenai sapi-sapian. Ini juga selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan. Ini kebetulan masih banyak makan sapi juga hari ini gitu ya. Nah, tapi kali ini kita akan ngomongin soal sapi Australia yang memang punya kelebihan kualitas yang terjamin dan juga halal, ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan daging sapi jenis tenderloin. Ini termasuk prime cut, ya. Prime cut itu ada 3, yaitu biasanya adalah di bagian yang pundak sampai ini yang dia bisa masak dengan dry cooking atau masak cepat, ya. Jadi ini dia biasanya lembut, teksturnya biasanya lebih lembut daripada potongan-potongan yang lain, ya. Ini termasuk bagian otot sapi, ya. Jadi ini namanya lulur dalam kalau bahasa Indonesianya. Kalau ada sirloin juga itu termasuk prime cut, itu lulur luar, ya. Itu di daerah punggung sebelah belakang. Terus kemudian yang satu lagi rib eye. Ya, rib eye itu dia mendekati ke ribs, ya, mendekati ke rusuk. Nah, itu 3 bagian yang selalu yang disebut prime cut. Nah, biasanya dimasak cepat. Nah, kali ini kita akan membuat hidangan dengan menggunakan tenderloin. Ini kita ada tenderloin grand fat, ya. Jadi ini Tasmanian, ini Ion punya peternakan sendiri di kepulauan di Tasmania, Australia. Di situ mempunyai standar yang tinggi, kemudian dia higienitas yang tinggi, kemudian juga terjaga dan terjamin. Jadi of course jadi gizinya jadi bagus. Dan ini mereka adalah dari sapi Black Angus. Itu sapi yang mungkin jenis sapi yang paling bagus, ya, yang di mana-mana di seluruh dunia memang kalau pakai Black Angus itu mempunyai kualitasnya bagus. Nah, di sini dia bedanya grand fat dengan grass fat adalah kalau grass fat biasanya sedikit mempunyai lemak, ya, lemaknya lebih sedikit. Kalau yang grand fat dia lemaknya lebih banyak. Lemaknya dalam arti ini lemak yang unsaturated fat atau yang kalau kita bilang lemak yang baik. Di sini dia ada namanya kalau mungkin bahasa sapinya gitu ya, itu namanya marbling. Ya, kalau marmer itu ada urat-urat garis. Nah, ini kalau di sapi urat-urat garis itulah yang menentukan kualitas. Biasanya makin banyak. Kalau contohnya seperti Kobe ataupun Wagyu style itu mereka akan terlihat lebih banyak. Nah, ini kalau ini adalah yang grand fat mungkin 100 sampai 120 hari makan. Jadi semua sapi makan rumput. Kemudian di umur tertentu mereka akan dimasukkan ke peternakannya, kemudian di sana akan diberikan makan grain atau biji-bijian atau gandum, di mana di situ nanti mereka tumbuh, kemudian mereka akan berkembang dan disitulah biasanya muncul juga itu namanya fat, saturated fat atau marbling yang akan terbentuk di sapi tersebut. Nah, kali ini kita akan bikin apa? Kita akan membuat satu hidangannya mungkin yang enak, terkenal di Eropa, tapi cukup booming waktu itu di US setelah Perang Dunia Kedua. Itu adalah beef stroganoff, ya. Beef stroganoff biasanya menggunakan prime cut. Kali ini kita menggunakan beef tenderloin. Karena biasanya dia akan dipotong tipis-tipis, kemudian nanti akan di pan-seared, kemudian nanti kita akan bisa disajikan dengan pasta. Kali ini kita akan menggunakan fettuccine pasta, tapi bisa juga menggunakan rice atau potato, ya. Nah, ini dia di sini ada Asian mushroom juga, jadi kita ada tambahannya. Kalau aslinya tidak menggunakan shiitake, di sini kita menggunakan shiitake mushroom. Kemudian ada onion, kita juga punya shallot di sini. Kemudian ada butter, nanti resep kita akan bagi-bagi juga, ya. Ada mustard, kemudian tepung, sour cream, dan parmesan cheese. Juga kita akan berikan sedikit ini demi glace atau jus, ya. Ini adalah turunan daripada stok yang diturunkan, yang direduce sehingga menjadi mungkin essence daripada beef sauce, ya. Nah, ini kita akan potong-potong dulu untuk beefnya. Jadi kita akan potong ukurannya ini strips, ya. Nah, mungkin seperti yang pernah kalau yang ikutan sudah sering di acara ini, kita juga selalu bilang bahwa di dalam beef itu sudah nggak ada darahnya lagi, ya. Jadi ini yang merah yang ada dalam daging ini adalah jusnya. Jadi kalau bilang klorofil daging itu merah. Jadi jangan kalau misalnya klorofil daun hijau. Jadi jangan bilang itu darahnya, ya. Nah, itu nanti yang mungkin banyak sekali sering masalah, ya, kalau gitu. Ya, ini kita potong ukuran strip. Ya, ini bisa lihat
marblingnya cakep ya. Ini apa namanya, Black Angus memang punya kualitas yang sangat baik sehingga mereka tuh biasanya mempunyai harga yang lebih mahal gitu ya. Tapi memang ada harga, ada kualitas ya. Ini kita potong. Ini sebenarnya jadiin steak itu juga sudah enak ya. Tenderloin biasanya kalau orang bilangnya mau makan steak gitu ya. Nah, inilah dia, steak gitu ya. Nah, ini kita nanti potong-potong strips atau ukuran stick, bukan stick golop ya. Ini kemudian nanti kita potong segini-segini kira-kira ya. Jadi jangan terlalu tipis karena kita mau merasakan dagingnya juga. Nah, kenapa kita gunakan tenderloin? Karena ini yang sedikit mempunyai lemak ya. Kalau misalnya kita gunakan sirloin, itu sirloinnya sebaiknya lemaknya dihilangkan. Jadi lemaknya bisa kita pakai buat hal-hal yang lain ya gitu ya. Kemudian ini kita sedikit pendekin, nggak apa-apa. Ya, ini nanti dia akan kita pensit. Nah, yang penting dalam hal ini adalah bagaimana kita membuat ini dagingnya supaya lemaknya dan jusnya tetap stay di dalam ya. Adalah dengan kita memastikan bahwa wajannya panas. Ya, itu yang mungkin yang sering ya. Ini kita potong seperti ini. Ya, panjang aja biar enak. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya ya. Nanti kita akan coba jawab di sini. Nggak tahu tuh, katanya kita mau ngasih yang menarik nanti. Kalau misalnya itu rencananya mau dikasih apron ya katanya gitu ya. Nanti kita coba lihat ininya. Tapi ini adalah siapa tahu supaya nanti bisa coba di rumah sendiri ya. Ini kita biarkan dulu biar kelihatan. Ini kita akan masak. Nah, kemudian untuk dagingnya sendiri setelah ini kita siapkan, kemudian kita akan buat untuk sausnya ya. Jadi ini sausnya atau stroganoffnya ini akan menggunakan beberapa bagian. Nanti kita potong dulu bawang merahnya. Ya, ini untuk bawang merah kita mungkin gunakan ya, dipotong dulu bawangnya. Nanti ini kita akan tumis ya. Ya, dan seperti ini. Kemudian nanti kita juga panaskan air. Nanti airnya itu kita akan sudah diberi garam. Ya, nanti itu yang nanti kita akan pakai untuk merebus fettuccine ya. Ini kita akan menggunakan fettuccine pasta. Jadi biasanya yang kering, ukuran ini sekitar 90 gram. Itu ukuran kalau kita matangkan berarti kira-kira sekitar untuk ukuran ini ya. Ini biasanya hitungannya untuk ukuran second course atau sedikit lebih kecil dari main course ya. Tapi nanti karena ditambahkan dengan daging, otomatis dia akan menjadi main course gitu ya. Kalau makan itu sendiri jadi second course gitu katanya. Oke. Nah, ini sekarang kita pastikan dulu ya. Panas dulu untuk airnya. Kemudian kita akan masukkan panaskan dulu pancinya untuk kita pakai stone line ya. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita masak pemanggang daging ataupun menumis supaya jusnya masih di dalam, pastikan pancinya panas. Kalau belum panas, itu sama aja dengan kita merebus daging. Jadi dia akan keluar jusnya.
Nah kalau misalnya ini kita juga mesti memastikan bahwa dia seasoningnya bisa jangan terlalu lama sebelumnya. Jadi kalau ini mendekati bisa kayak sekarang kita mau tumis di tungku panas bisa langsung garam dan merica di sini ya. Nah, dari Yulianti Restro, Ya. chef motong daging yang benar seperti apa? Sejajar serat apa berlawanan serat? Banyak hal yang kita mesti perhatikan. Kalau untuk steak, untuk semua daging yang lainnya biasanya kita memotong serat ya. Tapi kalau kita misalnya bikin empal, justru kebalikan. Kita harus malah mengikuti serat supaya nanti begitu jadi dia gampang nyuirnya gitu ya. Tapi pada umumnya adalah melawan serat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini misalnya dia tadi serat-seratnya ke sini, berarti kita motongnya begini atau sedikit miring gini, ya. Jadi jangan begini, kalau nggak dia pecah, gitu ya. Oke. Dari Fitria Suryo Pramono, Ya. tips memotong daging supaya gampang empuknya apa ya, chef? Tips memotong daging supaya gampang empuk. Oh, oke. Nah, itu tadi. Jadi kalau dagingnya sebenarnya gini, kualitas daging itu ditentukan oleh, misalnya kita ngomongin soal daging sapi Australia yang sudah terbukti kualitasnya, ada zat besinya, bergizi, halal pula. Nah itu dia otomatis sebenarnya tidak perlu menggunakan pengempuk lainnya. Selama dia sudah dipotong dengan benar, dia akan empuk gitu. Jadi kalaupun tadi misalnya kita salah potong sedikit, problemnya bukan keras tapi dia pecah gitu, jadi nggak berbentuk gitu ya. Nah itu yang mesti diperhatikan. Jadi kalau soal motongnya yang pasti adalah melawan serat, itu satu. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita mau bikin yang lembut, kalau itu harus mulai dari daging yang lembut. Kalau kita mau menumis, berarti kita bisa menggunakan bagian-bagian yang namanya prime cut atau kalau di kita lulur dalam, lulur luar atau rib eye. Ya, itu yang biasanya yang kalau tanya aja sama tukang daging, pasti mereka akan kasih itu buat numis, buat itu bisa. Tapi kalau lokal biasanya kita harus menggunakan tambahan pengempuk atau misalnya kita kasih daun pepaya ya, kasih nanas gitu ya supaya empuk gitu ya. Nah, kalau ini nggak perlu, garam merica sama minyak aja ya. Nah ini nanti kita akan berikan garam dan merica. Ini saya pisahkan dulu. Nah, ini kita berikan dari Ferni Rosiana. Ya. Chef, kalau marinasi daging ditambah garam katanya bikin daging susah empuk, benar nggak? Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa kalau misalnya kita membuat steak dengan prime cut itu kita bisa langsung memberikan garam di sini. Kalau kita memasak dengan waktu yang lama atau misalnya kita lain lagi yang bagian barang yang otot yang lainnya, paha ataupun pundak ataupun sengkel gitu ya, itu justru garamnya terakhir karena kita proses masaknya lama. Kalau ini proses masaknya sebentar, jadi makanya saya bilang juga jangan terlalu lama, jangan 1 jam sebelumnya kita kasih garam. Tapi ini kita berikan garam saat kita mau menumis, ya itu sudah cukup. Jadi dan untuk prime cut itu nggak masalah, ya. Sama juga mungkin sodium ya, kayak soya gitu. Itu pertanyaan yang bagus juga. Jadi banyak orang yang mungkin kurang memahami gitu ya. Dan kalau tumis karena masaknya cepat, kalau kita nggak ngasih garam di awal, nanti jadi hambar. Terus dia susah untuk menyatu, gitu ya. Kalau udah masuk di dalam dengan saus-sausnya gitu. Ya, oke. Ini kemudian kita berikan minyak. Saya pakai minyak zaitun di sini. Dan kalau kita masak ini untuk steak, jangan lupa harus terdengar namanya sizzling noise. Ya, coba satu ya. Nah, itu harus ada suaranya tuh. Kalau nggak ada suaranya, berarti masih belum. Dan yang mesti juga diperhatikan adalah jangan misalnya kita segini ya, jangan semua dimasukin ya. Kasih jarak karena kita perlu satu dan lainnya untuk supaya dia bisa browning. Browning itu gunanya untuk menjaga jusnya di dalam supaya tidak tidak cepat keluar gitu ya.
Ya, tuh lihat ininya ya. Terus, nah ini yang kita, nah harus ada ininya nih. Jadi ini browningnya inilah yang sebenarnya menjaga supaya daging itu tetap terjaga jusnya. Ya. Ya. Nggak usah takut ada tadi, makanya karena tahu itu jus, nggak usah takut dengan merah-merahnya ya. Nah ini udah cukup, ini kita sisihkan dulu, pastikan panas lagi ya, supaya kita bisa memasukkan kloter kedua. Sama ya, kita berikan minyak zaitun sedikit, nggak usah banyak-banyak ya, karena ini sebenarnya cuma buat flavoring aja gitu ya. Dari hewani ini apinya kecil atau sedang untuk bikin daging empuk tadi Chef? Nih, sedang tapi udah panas gitu ya. Jadi jangan, kalau panas sekali nanti susah dikontrol ya. Jadi yang pasti adalah sudah panas. Ini harus ada bunyinya. Kalau nggak ada bunyinya berarti masih belum panas. Makanya selalu coba dulu satu ya. Nanti kita kasih lihat untuk yang lainnya, kita akan potong berupa stick ya, supaya mungkin bisa tahu ya. Lalu kasih jarak, jangan menumpuk. Jadi jangan buru-buru ya, sabar alon-alon ya. Jangan dipaksa untuk cepat matang, karena ini susah kalau cepat matangnya. Ini udah pasti cepat, lebih cepat dari masak kalau kita stew namanya. Kalau stew agak lebih. Nah ini ya. Jadi ini waktunya kita balik. Juga jangan terlalu banyak, supaya kita bisa kontrol ininya. Dari mata tradisional, Ya. kalau minyak itu diganti minyak biasa atau mentega, apakah mempengaruhi rasa nantinya? Kalau minyak biasa boleh, kalau mentega jangan dulu. Bisa aja tapi jangan dulu. Ini kita mentega nanti pada saat kita mau menyelesaikan sausnya, nanti ada menteganya di situ. Ini udah. Dr. Aryani masakan Perancis kah, Chef? Ini Eropa ya. Kalau aslinya, resep aslinya menurut Wikipedia itu dari Rusia. Ya namanya aja udah Stroganov. Namanya agak ini, tapi populernya di Eropa. Ini disebut comfort food karena mereka banyak sekali masak makanan ini gitu. Dengan pasta, dengan nasi, atau dengan mashed potato. Oke. Dari Marhama, aduh jadi lapar, Chef. Beli ya langsung di Ion, tinggal masak. Ya udah, emang jadi lapar kalau kan. Nah, itulah, that's the problem gitu ya. Kalau kita lagi masak-masak ini, yang di rumah jadi virtual. Harusnya kita masak bareng, ya. Oke, kasihan videonya. Nah ini sekarang kita masukkan dulu adalah ini bawang bombaynya. Nah ini sekarang kita api sedang. Dari Ferrani lagi nih, Chef. Ya, Minyak zaitun sama minyak wijen sama kan, Chef? Lain, minyak zaitun itu olive oil, kalau minyak wijen itu sesame oil. Kalau sesame oil biasanya masakan Chinese, kalau Eropa jarang sekali menggunakan sesame oil. Ini kita mau, kalau orang bilang ini namanya untuk sizzling onionnya, supaya onionnya itu dia lembut ya. Nah kalau onion kita kebalik, jangan api kenceng, tapi usahakan apinya sedang. Dia nggak boleh dipaksa, kalau dipaksa dia nanti pahit. Kalau onion, kalau dimasaknya pelan, dia malah manis ya. Tendensi akan lebih manis. Oke, ini sampai lembut, soft, baru kita ini. Nah, untuk sementara yang beefnya kita sisihkan dulu. Nah, begitu sudah mau selesai, ya, udah semua mau finishing, baru beefnya dia masuk lagi. Sebentar aja diaduk, kemudian sudah selesai. Ya, ini enak. Ya, kalau di rumah silakan. Minyak boleh diganti, saya bilang tadi, tapi jangan sesame oil. Sesame oil itu dia
rasanya lebih strong ya, too strong kadang-kadang. Jadi kalau makainya sedikit, kecuali kita bikin Asian beef gitu ya. Kayak kemarin kita ada pakai untuk kalau nggak salah yang pertama ya, kita stir fried itu kita menggunakan minyak wijen. Nah ini masuk bawang merah. Tumis onionnya pakai butter atau margarin, Chef? Tadi ini pakai butter ya. Tapi kalau mau pakai margarin boleh-boleh aja ya. Ini saya pakai butter ya, unsalted, jadi yang tawar. Ingin Hano kapan masak bareng, Chef? Ayo silakan kita masak bareng nih. Masalahnya masih belum bisa masak bareng nih. Jadi sementara kita masak berjauhan, dibatasi oleh layar gitu ya. Oke, nah ini kita masukkan sekarang jamur ya. Nah jamur ini juga sama. Kalau masak jamur jangan diaduk-aduk terlalu sering. Jadi biarkan dia mendapatkan tempatnya. Chef, apakah ada rencana untuk buka cooking class? Nanti ada rencananya, mungkin rencananya Zoom gitu ya, Zoom class. Belum ada yang offline, belum. Tapi mungkin Zoom ataupun online class gitu. Nah ini kita tambahkan dulu garam dan merica ya. Untuk. Nah kalau jamur juga sama, dikembalikan dari beef. Dia juga panasnya tadi dia masih sedang, jangan dibulak-balik ya. Kemudian nanti sudah dapat warna baru dibalik. Ini juga hampir sama kayak beef dalam arti kalau dia terlalu banyak dalam satu pan, dia keluar jusnya, jadinya kita jadi boiling ya, tidak. Sedangkan kita perlunya adalah sear ya, atau membuat dia warnanya kecoklatan ya. Jadi harus sabar. Ya ini baru kita memberikan sedikit. Ini mentega. Nanti resepnya ada ya, tinggal. Ini buat kira-kira buat 2 porsi. Tapi kalau buat di rumah kita mungkin satu orang satu kali. Chef, dari P. Aliani boleh jamur apa aja nggak, Chef? Jamur boleh apa aja. Jadi sekarang kan banyak. Ini kita sebut di sini Asian mushroom. Jadi sebenarnya jamur apa aja. Enoki, shimeji, Korean mushroom ya. Waktu terakhir kita kemarin pakai Korean mushroom yang besar itu. Kalau ini kita button mushroom sama shiitake. Ya, ini udah sizzling. Udahin dikit. Ya, ini ya. Ini kita mau ada browningnya. Nah, gitu. Ini yang dibutuhkan oleh jamur. Jamur yang bagus untuk stir fried mushroom dia harus ada ini karamelisasinya. Bisa dilihat bahwa ini jusnya tidak keluar ya. Jadi ini yang kita butuhkan, bahwa karena dia punya penampang yang cukup untuk menampung semua, dia tidak keluar jusnya. Kalau dia tinggi, misalnya sempit, terlalu banyak, nah itu jusnya keluar. Dari Fitria, Chef, Ya. penyimpanan jamur yang baik bagaimana ya? Dan apakah jamur harus dicuci saat akan digunakan dan saat akan disimpan? Untuk jamur sendiri sebenarnya sih jangan dicuci ya. Kalau dari ini sebenarnya kalau misalnya dia fresh, itu tinggal naruh sebenarnya ya. Tinggal naruh aja. Jadi nggak perlu sampai harus dicuci. Kalaupun dia misalnya agak udah lama, kupas saja. Ya kalau shiitake biasanya susah. Kalau shiitake itu harus fresh, jadi dia masih seperti ini. Ini jangan dicuci malah justru. Kalau dicuci jadi hilang sari-sari patinya ya. Nah, ini udah. Sekarang kita masukkan ini dulu. Tepungnya dulu ya. Jadi ini untuk mengentalkan. Jadi ini sekarang kita kecilkan. Ya, ini kita. Ini teknik untuk memasak mengentalkannya zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kita punya cornstarch, ada macam-macam ya. Nah, ini kalau dulu mereka butter, tadi kan sudah masuk butter ya. Kemudian butter dan tepung. Jadi ini untuk mengentalkannya dia pakai itu. Iya, pakai tepung terigu biasa ya, yang all purpose namanya.
ini nanti dia akan memasak tepungnya, nanti baru kita memasukkan sausnya, stoknya. Nah ini udah dilihat bahwa dia sebentar aja, yang penting dia udah matang. Dari sini kita bisa lihat bahwa jamurnya itu sudah memberikan warna kepada ininya, jadi nanti sausnya bagus. Ini kemudian kita masukkan. Ya. Kalau nggak dari mas sama, kalau nggak dicuci jamurnya kotor nggak sih? Makanya beli jamur yang bersih. Jadi kalau jamur tuh kalau kita even beli di pasar ya, itu jamurnya itu bersih, jadi putih. Kalau sudah kotor atau sudah hitam-hitam, itu berarti dia udah lama. Ya, jadi itu sudah pasti udah lama. Jadi kalau kita beli pun di di supermarket, itu kan akan dia lebih kelihatan untuk ininya gitu, lebih bersih gitu ya. Tambahkan sedikit. Dari Crisco, shiitake dan gyoko kering gitu sama nggak ya, Sir? Apa? Shiitake dan gyoko kering gitu sama nggak ya, Sir? Kalau sarannya saya untuk stroganoff ini jangan pakai yang kering, ya, pakainya yang fresh. Karena kalau kering itu dia akan memberikan rasa flavor yang berbeda. Ini kalau jamur tiram atau jamur kuping boleh nggak, Sir? Boleh. Asal jangan magic mushroom, ya. Kayak ini kita kasih mustardnya ya. Ini mustard. Ini udah mulai kental dia. Ini kita bisa tambahkan stok dikit ya. Walaupun nanti kita pakai buat pasta nggak apa-apa. Dari kalori vanilla, onionnya harus brown shade. Apa? Onionnya harus brown. Iya. Ya sebenarnya ini kan kita bikin dia soft ininya, nggak perlu terlalu harus brown banget, tapi ini dia kalau pakai ini otomatis ya seperti ini. Ini kita masukkan sour cream. Ya ini sour creamnya masuk. Apinya kecil. Kalau nggak ada sour cream bisa pakai krim biasa juga ya. Untuk dari Richie Man, untuk zaman pandemi ini kalau beli bahan di pasar untuk mencegah penularan harus diapain bahan-bahannya? Cuci aja terus taruh kulkas. Sebenarnya gini, kalau kayak sayur kan dimasak, jadi otomatis itu akan menghilangkan bakterinya. Kalau kita ke pasar dan ini usahakan kita pakai semua pengaman yang ada gitu ya. Jadi itu akan berfungsi untuk supaya kita aman. Kalau makanan sendiri, kalau misalnya ada beberapa makanan yang bisa dicuci, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memasak sapi misalnya bukan dicuci, tapi misalnya dia sapi yang kayak buat bikin stok, bikin kaldu, berarti kita bikin air panas, kemudian baru dimasukkan dan dagingnya, baru kemudian dibuang airnya, baru kita bikin supnya ya. Dari Nah ini udah. standar mustardnya yang yellow mustard atau honey dijon? Bisa dijon, bisa yellow mustard. Tadi saya pakai yang yellow mustard ya. Oke. Enak guys. Ini bisa juga ditambahkan dengan dengan pala ya. Nah, ini udah selesai. Jadi jangan lama-lama untuk beef stroganoffnya. Ini sudah creamy, udah nice ya. Dan sudah matang pastinya gitu ya. Ini kita nyalakan. Kemudian sudah kasih garamnya di sini. Ini kita masukkan. Masak kurang lebih, kalau menurut packagingnya 6 menit, tapi kalau buat kita biasanya Indonesia cenderung kita lebih, jadi mungkin 7-8 menit ya. Dari Crisco, kalau sour cream diganti dengan susu full cream atau fiber cream, bisa nggak ya, Chef? Kalau sarannya sih bisa diganti dengan krim ya, dengan krim biasa. Kalau dengan susu berarti harus dipastikan aja, berarti jumlah tepungnya harus naik. Karena kan dia untuk mendapatkan konsistensi creamy yang sama, dia perlu body, ya perlu ada strukturnya gitu ya. Ini kebetulan sudah ada yang jadi, nanti kita langsung bisa presentasikan.
Ini begitu matang, tadi udah duluan ya. Ini begitu matang, kita berikan olive oil. Jadi jangan kasih olive oil di airnya, ya. Kenapa? Karena sayang, ya. Dan ini kita mau masaknya kan fresh. Memang kalau pasta paling bagus dia matengin langsung fresh. Jangan masuk di kulkas. Kalau masuk di kulkas, itulah kenapa orang tadi suka kasih banyak, karena dikasih minyak supaya dia nggak lengket, ya. Kalau ini udah dikasih olive oil aja, udah cukup, udah bagus gitu ya. Udah nice deh. Karena udah ada garamnya pun, berarti ini sebenarnya nggak perlu seasoning lagi karena nanti semua datang dari sausnya, ya. Ya, ini sekarang tinggal oke, nah ini saya bilang kalau buat kita ini mungkin sedikit ya. Kurang banyak. Oke. Kan ada yang nanya lagi nih, saya Ya, boleh. masih soal mencuci bahan nih, Chef. Oh iya, kayaknya takut banget ya. Gimana? Kalau bahannya belum dipakai apa aman langsung masuk kulkas nih, Chef? Bahan-bahannya kalau sayuran apa segala macam, kalau misalnya nggak boleh cuci, misalnya kita takut kalau nanti dia punya kantongnya berbahaya gitu ya, pakai kontainer sendiri. Jadi ambil dari kantong plastik, keluarkan, kemudian masukkan ke dalam kontainer kita, terus tutup. Pada saat kita mau pakai, baru kita melakukan hal itu, misalnya potong, cuci gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Karena kalau sayur begitu kita sudah dicuci, itu juga nanti dia cepat rusak gitu ya. Dari Inghano nih, ada baiknya masak pasta berapa menit, Chef? Ikut kotaknya ya. Di kotak udah ada instruksinya, itu biasanya sudah pas. Tapi kalau di Indonesia lebihkan 2 menit ya. Soalnya gini, kalau di packing itu di package begitu dia matang itu namanya al dente. Jadi kalau kita makan buat kita itu masih ada kenyes-kenyes di belakang, kurang afdol. Kalau kita maunya langsung empuk sama kayak daging, mau pengen empuk semua kan. Nah, itu dia makanya tambahkan sedikit 2 menit. Udah pasti dia oke, ya. Nah, ini kita mulai. Ini enak sekali. Oh ya, ini nanti mau potong itu. Kalau stroganoff mungkin di kita tuh buat orang bule, mungkin kalau buat di kita tuh rendang gitu ya. Ini comfort foodnya orang bule nih, comfort foodnya orang Eropa. Ya. Stop. Oke. Nah. Oke, ini kemudian tinggal ini kita tambahkan sedikit chive. Dari Inghano lihat aja udah senang, apalagi disuruh nyicipin. Iya, boleh. Ini nanti resepnya kita share ya. Jadi ayo coba di rumah masak dengan sapi Australia, kemudian rasakan kenikmatan yang sama dengan yang kita makan di sini sekarang ya. Karena rasanya nggak bohong ya. Jadi otomatis udah lembutnya dapet, kemudian kita punya tekstur dagingnya juga bagus. Itu sudah nikmat ya. Jadi dengan ada resepnya ini kalian bisa nyoba di rumah. Oke. Dari Mbak Christine, Chef, kita kan kebanyakan sukanya pedas. Apakah masakan yang Chef buat bisa ditambahkan sambal masak atau sambal-sambal lainnya? Nah ini ya ini. Kalau makan di Eropa jangan coba-coba nambahin sambal di pasta kalian ya. Bisa dimarahin sama chefnya. Dibawain pentungan dari belakang. Oke. Bisa aja. Tapi kalau sarannya saya ini stroganoff misalnya kita mau dikencengin pakai dry chili. Ya pakai dry chili ditaburi. Kalau mau ini diumpetin sedikit cabai rawit boleh juga. Tapi jangan chili sauce. Karena sayang itu merubah semua rasa yang mestinya ada di stroganoff. Sambal mata is too strong untuk stroganoff ya kalau misalnya ini, karena tapi kembali lagi itu selera gitu ya, selera. Jadi ada yang bisa, ada yang. Chef, dari Ariani, fresh cream itu sama dengan whipping cream nggak, Chef? Ya jadi dalam kotaknya itu
Jadi kalau whipping cream atau fresh cream biasanya ditulisnya kalau di kotaknya namanya whipping cream, tapi cair ya, bukan whipping cream yang udah di botol ya. Nah, ini bisa lihat ya. Ini yang kalau jadi masih ada putih di tengahnya. Kalau kita makan masih ada crunchy-nya. Itu kalau ukuran kotak. Tapi buat orang bule ini yang perfect. Ya, sama kayak kita kalau nasi goreng tuh pengennya buyar, nggak mau yang gabung jadi satu. Sama, mereka juga nggak mau pastanya lodoh. Kalau kita senangnya lodoh, jadi ya udah enjoy. Jadi yang penting kalau kita itu yang saya bilang, kalau kita makan keluar yang itu aja mesti hati-hati gitu ya. Dari Silky Ang, chef rapat-rapat demo resep aglio olio. Nah untuk aglio olio itu kan sebenarnya tinggal itu paling mudah karena ada cuman bahannya sedikit ya, olive oil, kemudian cabai sama garlic ya. Ikutin di YouTube saya, di situ ada dia pakai scallop tapi tinggal keluarin scallopnya udah jadi aglio olio. Ya. Sama juga ada pasta meatball gitu ya. Itu juga dengan beef kita bisa menggunakan bikin bakso sendiri. Tapi bakso Italian bakso ya, Italian meatball. Jadi ada rempah roti dalamnya supaya dia lembut, juicy. Jadi bukan yang bakso urat. Bakso urat terlalu kenyal. Dari Inano, lodoh itu apa, Chef? Lodoh itu bahasa Jawa ya. Lodoh itu berarti overcook kalau buat kita ya. Jadi lembut. Kalau pasta nih teksturnya udah kayak kalau kita makan mie yang udah direbus 3 kali. Jadi lembek. Itu yang namanya lodoh. Kalau dia matangnya pas itu berarti perfectly cooked. Kalau al dente itu slightly di bawah. Oke. Dari Wahyu 1974, best outstanding beef, tidak ada tandingannya. Itu dia. Sudah terbukti. Memang ya kita menggunakan sapi Australia untuk produk-produk makanan western ataupun makanan Indonesia yang memang memerlukan itu gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang mungkin masaknya lama, nah itu mungkin sih pakai yang lokal juga bisa gitu ya. Karena kalau pakai ini tekniknya berbeda gitu ya. Dia tidak bisa dimasak terlalu lama juga gitu. Chef dari DJ Usman, kalau ditambahin sedikit dried oregano harus perasaan ya, Chef? Untuk stroganoff menurut saya kurang cocok kalau pakai oregano. Tapi tarragon boleh. Kalau pakai tarragon masih bisa, tapi cari tarragon susah di sini. Itu yang makanya saya kadang-kadang mendingan nggak pakai. Tapi ini juga bisa, yang bisa tambahin pala ya. Nah ini tadi sudah matang, sedikit olive oil. Ini sudah oke ya. Jadi garam nggak perlu lagi karena garam sudah tadi di air ya. Tadi salted water ya. Jadi nah ini baru kita masukkan ke ini. Chef dari Belia Jazz, terus kalau pastanya diangkat siram air dingin masih musim, Chef. Nah itu tadi bilang kalau kita masak pasta sebaiknya adalah fresh begini, langsung taruh, kasih olive oil, serve. Kalau kita mau masukin tomato sauce, masak dengan tomato sauce, tadi ikut box, masukin di sauce, aduk. Kalau seperti ini tadi kan kita nggak masak lagi dengan saus, jadi masaknya lebihin 2 menit, kemudian olive oil taruh. Kalau kita mau nyimpen, memang itu harus didinginkan. Sebenarnya kalau enggak dia akan masak terus, akan matang terus gitu. Nah itu yang kita nggak mau. Harusnya matangnya pas. Itu saya bilang nanti kalau nggak dia lodoh gitu. Jadi, nah tapi gini ini ya pasta sudah matang. Airnya kita tuh bisa mengandung E. coli juga. Jadi kalau memang kita mau kasih air, sebaiknya itu dikasih air matang, air dingin matang maksudnya. Nah itu yang harusnya. Karena kalau kita running water, airnya kita tuh melalui filtrasi enggak gitu. Takutnya ya itu aja yang mungkin buat saya, sarannya saya mendingan kalau bukan di restoran kadang kita harus bikin karena timing, waktu gitu ya. Biasanya kita harus, dan biasa kalau itu kan karena kerannya kita sudah filterisasi. Jadi begitu mateng langsung filter air, kemudian dingin, langsung kasih olive oil, kita dinginkan, keep a portion. Ya, kalau di Itali orang nggak mau bikin pasta duluan, karena pasta memang paling enak adalah fresh, walaupun tadi bilang dry pasta. Ya, untuk fresh pasta juga sama juga gitu perlakuannya. Ya. Oke, ronde kedua ini buat yang kedua, Kang Poto.
Chef, dari Inghano nih, masak daging yang beda negara berarti beda juga dong cara masaknya. Betul. Ya, jadi kalau kita masak misalnya kayak Chinese kan lebih banyak dia stir fried gitu ya. Itu jadi pakai teknik wok, pakai masak. Kalau Amerika senangnya barbecue, berarti dia akan main grill. Eropa banyaknya stew. Kalaupun dia ditumis tadi ini, tumis terus dia pakai saus yang nyemek gitu. Jadi dia ada sausnya. Karena dia dimakan dengan nasi, dimakan dengan mashed potato, itu kalau musim dingin, aduh itu kenikmatan tiada tara biasanya gitu ya. Nah itu yang buat saya makanya memang beda-beda. Tapi memang kalau kita pakai sapi Australia dengan pakai sapi lokal itu punya treatment yang berbeda gitu ya. Jadi karena kelembutannya berbeda, makannya beda, rumputnya beda, otomatis dia punya istilahnya ada natural tenderizer dengan sendirinya gitu ya. Karena dia udah lembut, begitu dimakan hanya di pan-sear atau di grill sebentar sudah empuk. Kalau di kita itu masih ngelawan sedikit gitu ya. Walaupun lulur dalamnya ya, sama-sama lulur dalam nih. Tapi pasti masih ada tekstur yang berbeda. Jadi gunanya beda-beda. Jadi makanannya pun beda-beda. Jadi bisa ditentukan aja. Ini kebetulan kita lagi sharing mengenai beef Australia. Bagaimana kegunaannya, bagaimana dia fungsinya, gizinya untuk tubuh, mengandung zat besi. 3 kali seminggu itu best untuk supaya kita bisa mengkonsumsi sapi di keluarga, maupun kita di rumah. Cobalah bereksperimen dengan sapi Australia. Dimasak ada banyak-banyak, ada banyak macam, bisa stir fried, bisa grill. Ini bisa dengan pasta. Yang tadi kita kemarin bikin hot pot juga ya. Ya, terus bikin sabu-sabu ya. Terus habis kita juga bikin yang grill, yang barbecue. Jadi banyak macam yang bisa kita bikin dan semua ada bisa dapat, dan ini bisa dapat di Ion Store. Jadi tinggal datang coba, kemudian kalau misalnya ragu, tanya sama butchernya di sana. Biasanya tukang potongnya di sana tuh punya pengetahuan yang cukup untuk bilang, saya mau numis. Nah, nanti akan diberikan pilihan. Karena selain tenderloin, kita kalau numis kita juga bisa pakai yang lain. Ini misalnya kita pakai tenderloin. Memang harganya paling top dibandingin yang lainnya. Tapi memang kualitasnya beda ya. Untuk kelembutannya yang paling top memang ini. Kemudian ada sirloin. Itu slightly lebih ada kenyalnya sedikit. Kemudian ribeye itu lebih banyak lemaknya sedikit. Kalau orang yang senang lemak, saya pasti carinya ribeye. Nah, tapi kalau mau cari yang ekonomis, ada juga. Misalnya ada bagian-bagian lain kemarin waktu kita di awal, itu kita pernah menggunakan ram Tasmanian, walaupun paha, karena dia Black Angus, itu lembutnya sama juga, enaknya. Kita bikin kalau nggak salah stir fried ya, stir fried pakai cashew sama dry chili. Itu juga bisa. Nah, jadi gunakan fasilitas di Ion Store, di butchernya untuk keuntungan teman-teman sekalian. Mau bikin apa supaya dapat daging yang benar. Jangan sampai kita mau masak ini yang cepat tapi kita ngambil daging yang malah harus dimasak lama. Atau kita kebalikan, mau masak yang lama kita masaknya pakai yang lembut. Kalau kita mau masaknya stew atau lembut atau lama, terus kita pakai tenderloin, sayang tenderloinnya. Karena dia keburu hancur, keburu jadi lembut sekali, nggak ada rasa daging sapinya. Nah, jadi itu yang dibilang memang beda-beda ya. Masing-masing pasti punya ini yang berbeda-beda. Tapi yang pasti rasanya nggak bisa bohong ya. Oke, ini sudah enak sekali. Ini saya pakai, ini kasih parmesan cheese. Ada yang nanya nih, ngerebus pastanya pakai minyak nggak, Chef? Kita tadi mungkin belum sempat ikut ya, nggak pakai minyak. Jadi yang bagus adalah kita hanya menggunakan garam saja. Setelah selesai, baru kita tambahkan sedikit minyak untuk supaya dia tidak lengket. Tapi kalau kita mau masak, udah ada sausnya di samping, misalnya tomato sauce ya, sudah panas, dari kematangan di pot, tiriskan, langsung masuk. Nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, karena dia sudah akan masuk jadi saus. Gunanya minyak itu supaya dia tidak lengket satu sama lain. Ya, kalau dia langsung dimasak, itu dia tidak akan pengaruh. Makanya sedikit aja dipakai olive oil atau minyak lain boleh, itu sudah cukup. Ya. Oh, ini masih ada. Nah, ini tadi, oke. Nah, ini makanya kalau misalnya mau kasih ini boleh, ya. Kalau saya biasanya, kalau ini saya kasih lagi olive oil sedikit, karena pasta dengan olive oil memang cocok gitu ya. Oke, nah tadi kalau mau suka pedas, tinggal tambahin dry chili ya. Itu bisa, boleh-boleh aja. Oke.
Ya, yang di rumah ada kali yang mau coba. Silakan coba dibuat ya. Supaya bisa tahu enaknya, resepnya itu bisa langsung diikutin, jadi nggak masalah gitu ya. Bisa untuk ini nanti di resep itu satu porsi kira-kira bisa buat 3 atau 4 lah ya, 4 porsi untuk yang ukuran sedang ya. Kalau ini kita tadi ini ukuran saya, jadi saya maunya segini gitu ya. Kalau biasanya lebih sedikit, sausnya lebih banyak, jadi ini sausnya mungkin bisa dicairin sedikit kalau mau. Kalau yang suka agak berkuah, tapi biasanya selalu creamy karena ada sour creamnya tadi. Kalau nggak pakai sour cream, dia akan lebih cair sedikit, gitu ya. Kalau misalnya pakai krim biasa atau yang misalnya mau pakai susu, boleh pakai susu, tapi berarti ada tambahan sedikit pada saat kita menambahkan tepungnya. Ya itu yang paling penting. Jadi kalau ini cake, bisa ganti ayam bisa tidak chef? Boleh, tapi namanya berarti chicken stroganoff ya gitu ya. Kalau beef stroganoff itu memang kan pakai ini, terus ada juga yang dia cuma jamur doang misalnya, bisa jadi vegetarian ya. Jadi vegetarian berarti dia jamur aja, macam-macam jamur boleh ditaruh. Terus kalau ada orang yang karena ini tuh fanatik gitu ya, kalau udah pakai nama stroganoff itu fanatismenya ada gitu ya. Jadi jangan dicampur sesuatu yang lain yang memang bukan ini. Misalnya tambahin ini supaya merah nih, saya tambahin cherry tomato, itu jadi berubah, bukan beef stroganoff, karena taste tomat dengan ini akan mempunyai pengaruh rasa yang berbeda. Ya, samalah dengan rendang kita ya. Kita misalnya rendang, terus kadang-kadang kita bilang ini bukan rendang nih gitu. Dari mana kita tahu kalau itu bukan rendang ya? Karena misalnya dia dikasih tomat lah, atau dikasih kentang boiled potato gitu. Ada yang dikasih pickle onion, itu bukan rendang gitu. Nah, sama seperti itu, kita nggak bisa menambahkan sesuatu yang lain di dalam komposisi satu menu itu. Mungkin kalau seasoningnya ada yang macam-macam. Ada yang pakai mustard, ada yang enggak. Tapi kalau stroganoff itu beef, mushroom itu sudah pasti. Kemudian ada butternya. Kemudian dia pasti ada ini namanya roux atau yang tadi tepung, butter. Itu yang buat kombinasi untuk pengentalannya. Kemudian dia pakai stok. Stoknya ada yang pakai demi glace, yang stok yang strong, ada yang pakai chicken stock, pakai beef broth biasa, yang kaldu sapi biasa. Nah, jadi itu yang buat saya perlu diperhatikan aja gitu ya, bahwa itu masing-masing punya aturannya sendiri. Tapi kalau sudah buat kita sendiri, makan sendiri, ya suka-suka dewe lah, mau ditambahin apa aja bisa gitu ya. But if you open restoran atau cafe gitu ya, sebaiknya kalau tidak sama, jangan bilang itu stroganoff gitu. Ya tadi bilang diganti ayam silakan, diganti sayuran doang, pakai jamur aja, itu masih bisa karena masih satu line gitu ya. Jangan ditambahin tahu jadi beda lagi nanti ininya gitu ya. Karena flavornya pasti berubah, ya. Ini udah dijawab Riana Sunandar, chef tenderloinnya udah beli, jadi gelasnya yang nggak punya gimana nih? Tadi udah dijawab sih. Ya, jadi bisa pakai itu kan, tadi saya bilang bikin beef stock aja, bikin kaldu sapi, ya rebus sapi dikit, kemudian habis itu air kaldunya bisa dipakai. Warnanya mungkin nanti akan sedikit lebih light gitu ya, karena ini kan dia yang bikin warna juga adalah demi glace karena ini demi glace kan colornya cukup ini gelap ya gitu. Ya, jadi ini bisa sebenarnya ada juga sebenarnya yang udah jual yang demi glace yang sudah jadi, mungkin itu juga bisa coba. Tapi bikin stok kaldu sendiri pun yang sapi yang putih nggak apa-apa. Gitu. Ya, ada yang bertanya lagi? Atau langsung mau eksekusi? Bisa langsung dieksekusi. Kenyang online. Sayangnya kenyang online gitu ya. Kalau enggak pasti udah. Nah ini yang saya bilang tadi, ini bisa kita jadikan. Ini kalau ukuran segini namanya minute steak, gitu ya. Jadi ini cuman dikasih ini aja, udah langsung bisa. Ya. Karena kita lagi ngomongin sapi Australia, lain-lain bedanya gitu ya. Pasti enaknya beda. Makanya saya bilang tadi, kalau kita masak rendang dengan daging sapi Australia, tekniknya harus berubah supaya dia rasanya mau bagus. Karena kalau dia dimasak dengan waktu yang sama dengan beef lokal, daging sapi Australia itu akan terlalu lembut untuk rendang ya, misalnya gitu. Nah, jadi porsinya ada gitu. Kalau misalnya kita bikin stroganoff pakai lokal, itu mesti banyak tenderizernya. Karena kalau enggak dia nggak akan lembut.
nggak bisa, pasti kenyal. Mau di apa juga, mau digeprak-geprak pakai apa ulekan gitu, pasti nggak bisa. Kasih pengempuk pasti ada perasanya, pasti ada taste behind after taste-nya gitu. Nah, jadi itu yang mesti ada, semua ada ininya lah, ada aturan. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini lebih enak, ini nggak enak gitu, nggak juga gitu. Oke. Yang Nico Algo pakai ikan nggak chef, tadi dari Jawa sih bisa ya, mau pakai Protein apa aja bisa sih, tapi kalau ikan harus yang keras ikannya. Kalau ikan yang gampang lembut itu dia bisa hancur. Tuna mungkin bisa, walaupun nanti rasanya jangan bilang itu stroganoff lah gitu ya. Karena nggak ada ikan stroganoff, fish stroganoff tuh nggak ada. dari hockey cake pakai Australian rib pie boleh nggak chef? Ini bisa. Jadi kalau misalnya bedanya, cuman dia akan sedikit lebih fatty gitu ya, karena kan ribeye pasti ada lemaknya, lebih banyak lemak dibanding ini. Jadi kalau stroganoff biasanya memang sedikit lemak, karena dia kalaupun lemak ada, lemaknya dia nggak dipakai gitu. Jadi dia cuma dagingnya aja yang dipakai, yang meatnya ya. Nah kalau steak sebenarnya cuma tinggal ini aja, cuma tinggal apa namanya, seasoning aja, kasih olive oil, udah langsung deh. Masih ada waktu kita? 51 menit. Oke. Iya, nggak apa-apa. Sembari nanti ini. Jadi pokoknya yang pasti kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ini apa namanya, hidangan hari ini itu beef stroganoff menggunakan beef tenderloin Australia. Ini khusus yaitu Tasmanian ya, Black Angus dari Ion Store. Ini sudah basically top kualitas, rasa dan barangnya udah ketahuan gitu ya. Jadi silakan dicoba ya di rumah. Tadi saya bilang ini bisa, nanti kita akan juga ini membuat steaknya juga bisa. Jadi ini cocok buat dibikin steak, buat dibikin stroganoff ya, stir fried ya. Kalau tenderloin itu pasti bestnya adalah masak cepat gitu ya. Oke. Dari varian Nora, bedanya sirloin dengan sirloin strip apa? Strip loin sama sirloin sebenarnya itu nama ya. Kadang-kadang kalau dia utuhan kita bilangnya strip loin. Terus kalau dia menjadi steak, biasanya dia udah potongan steak namanya sirloin steak gitu. Jarang yang bilang strip loin steak gitu. Jadi kalau itu kalau tenderloin juga punya nama tenderloin filet, ya tenderloin filet, ya beef filet gitu ya. Itu juga sama gitu loh. Nah, jadi ini tuh cuma nama aja, tapi kalau ribeye beda. Jadi tenderloin, sirloin dan ribeye. Itu 3 premium cut yang punya dari shape dan ininya beda, dari bagian yang beda juga. Jadi otomatis dia punya cara yang beda-beda, walaupun bisa dimasak cepat untuk 3-tiganya itu. Nah, always sizzling noise. Oke, nanti dengan ini nanti mengakhiri kita punya live session hari ini gitu ya. Mungkin kita ketemu lagi nanti di resep-resep selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus. Kalau nggak Jumat, biasa kita hari Sabtu gitu mainnya ya. Tapi itu adalah buat supaya kalian bisa tahu bagaimana bisa masak daging sapi yang enak, daging sapi Australia yang halal dan berkualitas untuk bikin makanan yang sama enaknya seperti di restoran. Nggak kalah sama yang di restoran. Oke? Alright guys, see you again next time. Sampai ketemu lagi.